Assalamualaikum, Bu Laili. Waalaikumsalam, Bu Ida. Ya, apa kabarnya hari ini, Bu Laili? Alhamdulillah hari ini luar biasa ya. Karena saya akan melaksanakan pembelajaran, maka saya mempersiapkan semuanya. Alhamdulillah, sudah siap untuk nanti melakukan praktek pembelajaran di kelas? Insya Allah. Siap diobservasi ya, Bu Laili? Insya Allah, Bu Ida. Ya. Jadi seperti ini, Bu Laili, tujuan dari supervisi kali ini itu untuk pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka meningkatkan performa belajar dan mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu tentukan. Ya. Tujuannya percakapan supervisi ini yaitu memberi kesempatan kepada Ibu untuk menyampaikan rencana pembelajaran, kemudian juga area pengembangan yang hendak dicapai, serta strategi yang nantinya Ibu persiapkan dan gunakan dalam praktek pembelajaran nanti. Nah, selain itu kita juga akan menyepakati sasaran observasi kita, terus waktunya juga waktu pra dan juga pasca observasi. Nah, apakah Ibu Laili sudah mempersiapkan rencana pembelajaran untuk hari ini? Sudah, Bu Ida. Alhamdulillah. Nah, saya tanya dulu Ibu tujuan pembelajaran untuk hari ini itu apa? Tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui kegiatan pengamatan gambar dan video, siswa dapat memahami rasio dengan satuan berbeda dengan tepat. Yang kedua, setelah berdiskusi kelompok, maka siswa-siswa akan dapat menentukan rasio dengan satuan yang berbeda dengan tepat. Oh, jadi seperti itu ya. Terus kemudian nanti model pembelajaran yang akan mulai digunakan itu apa? Nanti model pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu PBL, kemudian pembelajaran yang kooperatif, kemudian pembelajaran secara kontekstual atau inquiry. Ya, seperti itu. Nantinya ada pengembangan apa saja yang akan mulai dicapai dalam observasi nanti? Nanti yang ingin saya capai itu nanti dalam kegiatan awal, kemudian inti dan penutup. Yang ingin saya capai dalam pembelajaran seperti ini, apakah berlangsung dengan baik atau tidak, seperti itu, Bunda. Terus kemudian strategi apa saja yang akan Ibu persiapkan untuk praktik nanti? Oke. Insya Allah nanti saya akan menggunakan KSE biar anak-anak nanti lebih fokus ya. Kemudian pembelajaran berdiferensi karena kita tahu bahwa siswa itu beda-beda nih sistem cara belajarnya ya. Dan mungkin nanti ada sedikit game-game seperti itu ya untuk memberi mereka fokus kembali seperti KSE seperti itu beda. Oke. Selanjutnya nanti kita sasaran observasi kita itu siswa kelas berapa? Nanti kelas 6. Tepatnya kelas 6 Ibnu Batuta yang akan saya laksanakan pembelajaran seperti itu. Oh begitu ya. Nah, nanti waktunya jam berapa kira-kira? Insya Allah akan saya laksanakan pukul 10 mulai sampai pukul 11 lebih 10 menit ya, karena setiap 2 JP ya, 2 jam pelajaran, sehingga sekitar 70 menit seperti itu beda. Baiklah, nanti kalau setelah kita melakukan observasi di kelas tentang praktek pembelajaran jenengan, nanti juga kita setelah kegiatan nanti akan melakukan pasca observasi juga Ibu ya. Ini adalah penilaian, mohon dipelajari dulu. Jadi nanti saya selama melakukan observasi itu saya akan mencatat kegiatan apa saja yang mulai dilakukan, apakah sudah sesuai apapun dengan rubrik penilaian yang ditetapkan. Begitu ya. Terima kasih Bu Ida. Sama-sama. Sekarang selamat melakukan praktek pembelajaran di kelas. Jangan minder, jangan nervous ada saya di kelas ya. Kita melakukan bersama-sama untuk belajar ya. Terima kasih Bu Ida. Ya sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Kasih.
Terus gak usah dipotong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, seperti biasa, mari bersama-sama. Ya, Mas. Mari bersama-sama membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagaimana kabarnya semuanya hari ini? Alhamdulillah. Kayaknya Mas Sultan nggak semangat dong. Semangat. Capek dan panas ya hari ini. Semoga hari ini nanti kita bisa melampaui pembelajaran kita hari ini sampai nanti siang ya, masih jam 10 mungkin. Mungkin hari ini ada teman kalian yang tidak masuk. Aska. Siapa? Oh, Aska. Ada lagi? Oh, sudah Aska saja. Kenapa Aska nggak masuk lagi? Oh, oke. Sebelum kita mulai, kelompok satu. Sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Tolong masing-masing suaranya dibuang kan sama tempe. 1, 2, 3. Kayak 1, 2, 3. Yuk. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berbinaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berbinaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, selanjutnya kemarin di awal pembelajaran matematika di semester 1 dulu kita sudah melaksanakan keyakinan kelas. Keyakinan di kelas ada yang masih ingat? Yang pertama apa kemarin? Keluar kamar mandi Keluar kamar mandi, ke kamar mandi, terus minimal izin minimal berapa kali? Maksimal berapa kali? Maksimal 3 kali. Pokoknya keluar ruangan maksimal 3 kali. Bagaimana ketika akan minum di kelas? Izin dulu. Kami ya harus dalam kondisi tenang, jangan mengganggu temannya. Itu adalah kesepakatan kelas yang telah kita sepakati di awal tahun ajaran baru kemarin. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika yang hari Senin kemarin kita sudah
Oh. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran tentang rasio, tetapi dengan satuan yang berbeda. Kalau kemarin itu sama ya, misalkan roti sama roti, kemudian laki-laki sama laki-laki dengan jumlah yang sama kalau Senin kemarin. Tapi hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran rasio dengan satuan yang berbeda. Apalagi ini kok sulit banget, insya Allah enggak ya, kita mengikuti aja. Nanti kalau misalkan kalian masih ada yang bingung, kalian boleh bertanya sampai kalian paham. Tujuan pembelajaran kita kali ini, untuk pembelajaran hari ini, yaitu melalui kegiatan mengamati gambar dan melihat video. Nanti kita akan lihat video. Kalian mampu memahami rasio dengan satuan yang berbeda. Nanti tolong diperhatikan. Kemudian yang kedua, setelah kalian berdiskusi kelompok, maka kalian akan mampu menentukan rasio dengan satuan yang berbeda. Ya, gimana Paus? Ini masih pelajaran pembelajaran baru ya. Pasti kalian akan bertanya-tanya. Tapi nanti kita coba dari nol. Jadi kalian biar, oh ini pembelajaran dari nol, maka saya akan fokus. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan semua meletakkan pulpennya. Meletakkan. Nanti jika ada musik, tolong dinikmati, dengarkan instruksi Ustazah. Ya, nanti apa instruksinya? Oke. Sudah? Hentikan. Silakan fokus. Hentikan apapun yang sedang kalian lakukan. Silakan kalian mengambil posisi duduk secara nyaman. Kemudian kalian silakan relax. Kemudian mulai dari otot wajah kita. Relax, silakan Mas Sultan. Masih relax. Paling nyaman. Silakan kalian mengambil duduk paling nyaman. Mulai dari muka, bahu, tangan, rasakan semuanya. Rasakan semuanya. Lalu pejamkan mata kalian. Semuanya pejamkan. Ikuti instruksinya Ustazah. Rasakan nafas kalian. Rasakan yang pelan-pelan, yang keluar masuk. Rasakan ketika oksigen yang kalian hirup itu terasa masuk di hidup kalian, lalu melalui tenggorokan masuk ke paru-paru kalian. Nikmati itu semua selagi kalian masih bisa. Bernafaslah kalian dari hidung kalian. Nikmati. Lalu buanglah dari mulut kalian. Nikmati itu. Lakukan sebanyak 5 kali. Tidak ada suara nafas yang bisa menghempaskan. Rasakan semuanya. Ambil nafas, lalu keluarkan. Sekarang sambil tetap bernafas secara sadar, silakan kalian pikirkan apa yang kalian pikirkan saat ini.
Apa yang kalian rasakan saat ini? Apa yang kalian rasakan? Apa sebenarnya yang terjadi saat ini? Ingat, kalian tetap sadar bahwa kalian tetap bernafas. Nikmati semuanya. Silakan sambil ambil nafas pelan-pelan, rasakan, tanyakan pada diri kalian, apakah kalian hari ini sadar bahwa kalian telah mencintai diri kalian, atau kalian hari ini telah membenci diri kalian sendiri. Rasakan itu. Ingatlah kekuatan kalian yang kalian miliki. Sebutkan kekuatan kalian yang kalian miliki. Bahwa sebenarnya kalian adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang selalu semangat. Rasakan itu semua. Tarik nafas, hembuskan dari mulut, sambil kalian bayangkan kalian adalah anak-anak yang hebat. Rasakan masih dalam, tetap sadar. Kemudian dalam hitungan ketiga, silakan kalian membuka mata kalian dan hembuskan nafas kalian secara kuat. 3, 2, 1. Silakan membuka mata kalian. Kalian sudah melaksanakan tadi namanya mindfulness. Itu dengan teknik stop. Ya, kalian fokus semuanya biar apa? Energi kalian kembali lagi. Oke? Tepuk 1. Oke, kita sebelum mulai pembelajaran kita akan melaksanakan ice breathing. Ya, kita akan mendorongkan dulu dengan tepuk semangat. Masih ingat? Tepuk semangat. Perhatikan ya, semuanya nanti lihat ke papan tulis. Kita akan melaksanakan pendinginan biar kalian tidak tegang. Mengikuti silakan nanti ulang senang jari. 4, 0, 3, 2, 3, 0, 5, 5. Seperti itu ya. Silakan kalian nanti mengikuti musiknya. 3, 2, 1. 3, 2, 3, 0, 5, 5, 2, 0, 5, 4, 'Cause
dengan satuan yang berbeda. Tolong nanti kalian amati bagaimana rasio dengan satuan berbeda itu seperti apa. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di ruang bintang. Kali ini kita akan belajar bahwa rasio. Kita fokuskan pada materi membandingkan modal. Materi ini sudah dipakai pada buku Merdeka halaman 45 sampai 51 untuk siswa kelas 6 SD. Tentang konsep materi yang akan kita pelajari tentang rasio, yaitu tentang konsep rasio, kesamaan rasio, dan penerapan rasio. Ayo mengingat kembali, pada jenjang sebelumnya kalian telah mempelajari mengenai operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan bulat, serta faktor dan kelipatan dari suatu bilangan. Jawablah pertanyaan berikut. Apa perbedaan dari faktor dan kelipatan suatu bilangan? Faktor adalah sejumlah bilangan yang habis membagi sebuah bilangan tanpa sisa. Misalnya, bilangan 18 adalah hasil perkalian dari 1 kali 18, 2 kali 9, dan 3 kali 6. Jadi, faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Kalau kelipatan adalah mengalihkan bilangan dengan setiap bilangan asli secara berurutan. Yang B, apakah 2 merupakan faktor dari kelipatan 10? Kita cari faktor dari 10, yaitu 1 dikali 10, 2 dikali 5. Maka ini adalah faktor dari 10. Kalau kelipatan 2, 4, 6, 8, 10. Di sini ada angka 2. Maka pertanyaan ini, apakah 2 merupakan faktor atau kelipatan dari 10? Yaitu faktor dan kelipatan. C. Sebutkan 3 bilangan yang merupakan kelipatan dari bilangan 6. Kelipatan dari bilangan 6 yaitu yang C, 6, 6 tambah 6, 12 tambah 6, 18. Ini adalah kelipatan dari 6. Ayo mengingat kembali. Selain itu, pada jenjang sebelumnya juga telah dibahas mengenai pecahan. Tuliskan bentuk pecahan yang mewakili bagian yang hilang pada gambar 2.2 di bawah ini. Yang A, di sini ada 3 roti, di sini ada yang kosong, berarti semua ada 4 kotak dan terisi ada 3, sehingga 3/4. Ini adalah bagian dari box makan. Yang hilang di sini ada 2 bagian dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti yang terisi di sini ada 6. Berarti pecahannya adalah 6/8. Ini adalah coklat yang kosong di sini 1. Yang terisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seharusnya ada 8. Yang terisi 7, berarti pecahannya 7/8. Permasalahan kesadaran lingkungan. Sekolah dasar Mentari akan melakukan penanaman bibit pohon bersama-sama. Bibit tersebut akan ditanam langsung oleh siswa di kebun belakang sekolah, didampingi oleh guru. Perhatikan gambar 2.3. Maka dari itu, siswa diminta untuk membeli bibit pohon dan dibawa ke sekolah. Jadi, terdapat 2 paket bibit pohon dengan harga yang berbeda. Bagaimana kalian menentukan bibit pohon yang akan dibeli? Pada eksplorasi 2.1, kalian akan mencoba untuk menjawab pertanyaan ini. Membandingkan beda. Eksplorasi 2.1. Bibit pohon. Ayo bereksplorasi. Agus
Ketua kelas mengambil pergi ke toko untuk membeli bibit pohon yang akan ditanam di sekolah. Sesampainya di toko, terdapat 2 paket bibit pohon seperti pada gambar 2.4. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan berdiskusi bersama teman sekelompok kalian. A. Paket mana yang memiliki jumlah bibit lebih banyak? Ini adalah paket A, jumlahnya ada 1, 2, 3, 4. Sedangkan paket B ada 1, 2, 3. Ternyata paket yang memiliki jumlah bibit lebih banyak adalah paket A. Dan B, paket mana yang harganya lebih murah? Ini juga akan menjawab pada ayo mencoba berdasarkan kegiatan eksplorasi 2.1 berapa harga satu bibit pada kedua. Berdasarkan kegiatan eksplorasi 2.1 berapa harga satu bibit pada kedua paket bibit pohon pada gambar 2.4. Untuk paket A, banyak pohonnya adalah 4, harganya adalah 50.000. Bagaimana kalau satu pohon berarti 4? Sehingga harga satu pohon sama dengan 40.000 dibagi dengan 3 sama dengan 13.333. Jadi paket mana yang harganya lebih murah? Yaitu paket A dengan harga 12.500. C. Menurut kalian, paket bibit pohon mana yang sebaiknya dibeli oleh Kalian tadi sudah menyaksikan video yang telah ditayangkan. Itu tadi bercerita tentang rasio, ya, tapi dengan satuan yang sama dan sebagian dengan satuan yang berbeda. Sekarang silakan kalian buka paket halaman 65. Semuanya dibuka halaman 65. Sudah? Itu adalah dengan satuan yang berbeda. Di situ dicontohkan ada satuan waktu, ya. Satuan waktu itu terdiri dari apa? Jam, menit, lalu detik. Ini paham ya? 1 jam berapa menit? 60. Oke, 1 jam 60 menit. Berapa detik? 60. 1 menit. 1 jam berapa detik? 320. 1 menit berapa? 1 jam berapa menit? 60. 1 menit berapa detik? 60. Kalau 1 jam berarti 60 kali 60 berarti 260. 6 kali 6, 6-nya ada berapa? 2. Hati-hati membacanya. Ini adalah 3.600. Berarti 1 jam sama dengan 60 menit sama dengan 3.600 detik. Inilah disebut satuan yang berbeda itu seperti ini. Guys, paham ya? Kemudian ada lagi satuan panjang. Perhatikan di sini, kalian masih ingat anak tangga seperti ini?
Nah, seperti ini. Berarti ini satuannya sudah sama. Paham nggak? Lalu di sini disederhanakan. Cara menyederhanakan juga gampang. Kalau perbandingan itu nolnya sama, maka ini tak buang. Slide. Berarti berapa? 20 dibanding 2. Ini bisa dibanding 2, nah, maka ini 10. Paham tidak? Paham? Oke. Sekarang silakan kita latihan dulu. Silakan kalian sudah sudah membentuk ini ya, kelompok-kelompok ya, seperti biasanya. Di sini ada 5 kelompok. Di sini ada 5 kelompok. Kemudian ketuanya di sini siapa ketuanya? Aga. Situ Sultan. Sini Salwa. Sini oke, Diva. Oh, Tika. Oke. Kalian dibentuk 4 kelompok. Lalu kalian nanti silakan berdiskusi. Kalian buka untuk buku paketnya. Halaman 65. Kalian nanti itu adalah LKPD-nya dengan rasio yang berbeda. Setiap kelompok nanti mengerjakan nomor 1 dan 2. Oke? Silakan ditulis nama kelompoknya. Kalau kurang nanti silakan jawabnya. Hanya mengerjakan 1 dan 2. Setiap anak juga silakan berkelompok. Lalu setelah berkelompok, setiap anak menulis di bukunya masing-masing. Paham? Oke, silakan mendiskusikan caranya seperti apa. Di situ disebutkan 2 jam. 2 jam dibanding 120 menit. 2 jam dibanding 120 menit. Soalnya nggak usah ditulis, langsung jawabannya saja, ya. Jadi di sini kalian ini karena mintanya di situ adalah jam, maka yang ini silakan mengganti jam. 120 menit itu berapa jam?
Lihat satuannya berbeda. Yang C itu pajak kalian jadikan detik dulu. Itu dikasih 10 ya. Coret saja nolnya. Misalkan di sini ada 21.000 dibanding 3.000. Nah, ini cukup kalian coret menjadi 21 dibanding 3. Berarti berarti tidak bisa 7 banding. Kalau perbandingan nolnya cukup dicoret, tapi nyoretnya harus sama. Paham ya, coretnya harus sama ya. Kalau sampingnya dicoret 3, maka sebelahnya juga dicoret 3. Sini sama di mana nih? Langsung di sederhana aja. Iya kan ini. Iya. Ini dibuat itu padahal itu saya sampai bos udah Itu dilihat tanggalnya. Bisa.
Untuk nomor 2 kalian pilih salah satu. Nomor 2 silakan pilih salah satu. Oke, nanti untuk nomor 2-nya kalau belum selesai kita lanjutkan di lain waktu. Nomor 1 saja, ya. Silakan itu A, B, C, D, E, F. Nah, silakan. Nanti perwakilan dari kelompok kalian mengerjakan di kelas, di papan tulis. Silakan yang tulisannya bisa dibaca. Coba saya lagi ya. A, B, C, D, E. Saya ulangi lagi. B, C, D, E, F. Ada yang mau membantu Reno? Aduh, aku sangat-sangat tidak khawatir. Ya, Semuanya silakan duduk. Saya
dibanding 120 menit untuk dijadikan 2 jam itu. Nah, Aman boy. jangan menjelaskan ke saya, tapi menjelaskan ke temannya. Belajar melihat. Silakan. Belajar dibanding 120 menit. 120 menit kali 2 Dikali 2, kenapa ya dikali 2 nggak dibagi 2? Kok dikali 2? Dikali 2 itu dari mana? Makanya bukan pelajaran. 120 menitnya diapain tadi? Digunakan jadi 2 jam. Oh, 120 dibagi 60 menit. Bahasanya seperti itu, oke. Diulangi lagi. 2 jam dibanding 20 menit sama dengan 2 jam dibanding 2 jam. 2 jam asalnya dari 120 menit dibagi. Kok dibagi 2? Dibagi berapa? 1 jam berapa? Nah, dibagi 20 sama dengan 2. Maka bisa dikatakan ya, oke. Terima kasih teman-teman kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Silakan mulai. Kelompok 1. Silakan, Mbak. Semuanya mendengarkan. Oke, betul ya. Betul, oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Sekarang ketuanya kelompok 3. Silakan, ketuanya kelompok 3. Itu setelah dikalikan berapa? 4 ya. 3.600. Oh, 3.600 dan 4. Kemudian 160 kan 3.600 itu berjamnya. ya. Nah ini 120 ini kan sama ini. Nah ini 400 detik. Betul enggak? Enggak kan 2.600. Akhirnya itu gagal katanya mau jadi 400. Oke, kita buktikan dulu. Silakan Reno. Saat ini 14.400 benar ya? Sekarang ini dijadikan detik berarti 16 dikali 6 benar. Saiki 160 menit. Soalnya ini berapa ini? 160 betul? Betul? Nah, ini 100 dikalikan berapa? 60 toh? 16 kali 6 toh? Oh, enggak? Berarti 9.600. Kan dibilang 9.000. Wes, ya, berarti ini kurang tepat, oke. Berarti ini berapa? 9600 dan ini berarti kita coret sama dengan 144 dibanding 9. Kalau disederhanakan berapa kali sederhanakan? 3 apa? Dibanding 2. Oke, 3 dibanding 2. Reno gitu ya. Nah, teman itu seperti itu. kasih Ya. kan itu loh tadi rasanya dari sama Oh, oh. ada di terus ada Enggak,
Padahal kerja dalam tim itu enak, saling mengingatkan. Ya, paham ya Reno? Ayo, tidak hanya untuk Reno, tapi semuanya. Semuanya ketika dibuat diskusi kelompok seperti ini saling membantu. Yang tidak bisa tanya kepada yang bisa. Oke, kelompok terakhir, yang D, silakan ketuanya. Semuanya memperhatikan. Yuk, Mas. Perhatikan ini terakhir ya, nanti saya cek sendiri yang lainnya. Silakan di ini. Gak usah, langsung aja. Perbandingannya ada dalam 4 km gitu ya. 4 kilometer sama dengan Bukan sama dengan, tapi dibanding. banding 10.000 meter. 64 km per meter turun nah berapa 3 Bingung menjadi berapa? Di sini 4.000 meter dibanding 10.000 di langsung. Ini dibuang ya. 3, oke. Jadi 4 dibanding 10 disederhanakan lagi dibagi 2 maka jadi 2 oke. Terima kasih. Paham semuanya? Oke, terima kasih. Silakan kumpulkan hasilnya. Yang ini aja, yang kertas. Jangan yang buku. Nanti bukunya ada lagi. Coba ini. Ya. Nanti saya cek ya ini. Coba teman-teman. Terima kasih. Coba saya ingin dengar suara Mas Sultan. Kesimpulannya dari hasil itu bagaimana Mas Sultan? Hasil dengan satuan yang berbeda menurut Mas Sultan bagaimana? Atau Mas Zekla? Rasio dengan bagaimana cara pekerjaannya? Kita harus bagaimana tadi? Ketika kita kesimpulannya bagaimana? Mengerjakan enggak satuannya yang berbeda maka kita harus apa? Ya, ketika kita mengerjakan rasio dengan satuan yang berbeda maka harus menyamakan dulu dengan satuan yang sama. Setelah itu diapakan? Disederhanakan menjadi paling sederhana. Ya, itu apa namanya kesimpulan dari rasio dengan satuan yang berbeda. Menurut kalian bagian mana yang menarik bagi kalian? Yang kalian senangi? Mungkin kelompok 1 nonton video atau diskusinya atau kalian melihat ini atau pamitnya yang bagian mana? Ramenya oke, berarti diskusinya ya. Kalau kelompok 2 yang seru yang mana? Nonton videonya atau bagian diskusinya ataupun presentasinya yang mana? Gak ada yang menarik, melelahkan, oke. Nonton video ya, atau KSE-nya tadi ya, stop tadi, yang dengar musik, atau yang apa namanya yang kita coba kalau kelompok 3 yang menarik dari pertama sampai terakhir tadi yang mana? Jangan diskusi. Oh, saat diskusinya ya. Ini atau diskusinya atau ngobrolnya yang mana? Nggak ada aslinya memang membosankan ya matematika. Tapi semoga kalian walaupun membosankan seperti itu kalian akan tetap menyukai karena apa? Matematika akan tetap kalian temui nanti sampai kalau kalian kuliah tetap akan ditemui. Oke ya? Belum kita akhiri. Mari kita tepuk. Everybody breathe one, breathe two,
menunjukkan. Mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Silakan saya sami-sami. Assalamualaikum Bu Lady. Waalaikumsalam, Bida. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Iya. Alhamdulillah Bu Lady sudah melakukan pembelajaran kegiatan belajar di kelas ini ya. Ya. Tapi sekarang apa tujuan Bu Lady dari observasi yang sudah Bu Lady lakukan? Saya ingin mendapat masukan atau umpan balik dari Bu Ida bagaimana pembelajaran yang telah saya lakukan kemarin itu, ya, yang kemarin yang sesuai dengan RPP yang telah saya buat, apakah sesuai dengan yang saya rencanakan atau masih belum seperti itu. Begitu ya Bu Lady. Yang kalau menurut saya bagaimana Bu Lady menilai performa dari Bu Lady sendiri? Setelah saya melakukan pembelajaran tadi ya, saya merasa saya kurang maksimal dan saya merasa banyak hal yang menurut saya itu saya kurang bisa menyampaikan materi yang saya inginkan. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu belum secara maksimal bisa saya laksanakan seperti itu. Menurut Bu Lady seperti itu. Ya. Padahal menurut saya sudah baik ya. Terus menurut Bu Lady sendiri, kenapa Bu Lady kok berpikiran kalau performanya Bu Lady itu kurang maksimal tadi? Karena saya merasa yang pertama saya itu strategi pembelajaran saya itu kurang maksimal ya. Strategi dalam artian itu saya hanya memang tadi beberapa strategi atau metode yang saya gunakan. Menurut saya masih perlu saya perbaiki lagi. Kemudian walaupun pembelajaran berdiferensiasinya tadi saya sudah masuk semua ya, karena ada audio, ada visual, juga ada kinestetik dengan anak-anak mengerjakan atau diskusi itu tadi sudah. Tapi di sini saya masih merasa media itu saya kurang maksimal penggunaannya dan pemanfaatannya. Seperti itu Bida. Oh gitu. Kalau dari Bu Lady sendiri ya, kalau kita skalakan nilainya, kira-kira menurut Bu Lady di tingkat berapa? Kalau saya masih 7 ya, 7 ke 8 atau 7,5 mungkin seperti itu. Kalau ke 8 itu kok saya merasa belum gitu, tapi kalau 7 itu lebih gitu, jadi mungkin 7,5 seperti itu sekarang yang saya rasakan itu seperti itu. Gitu ya Bu Lady. Iya. Nah begini Bu Lady ya, kalau menurut saya sebenarnya Bu Lady di kelas itu menurut saya itu sudah baik. Namun mungkin ada beberapa penyesuaian yang nantinya ya. Nah kalau bolehkah saya menyampaikan pendapat saya tentang hasil pengamatan saya selama di observasi tadi Bu Lady? Silakan Bu. Kalau saya itu mengamati Bu Lady tadi itu sebenarnya sudah di tahap eksplorasinya sudah bagus, kemudian di tahap identifikasinya juga sudah, kemudian Bu Lady sudah melakukan rencana aksi ya, yang sudah kita bicarakan di pra observasi kemarin. Kemudian juga Bu Lady sudah melakukan tanggung jawab Bu Lady, bahkan ke area yang Bu Lady kembangkan itu bukan sudah dari kegiatan awal hingga akhir itu Bu Lady sudah berusaha menampilkan yang terbaik menurut versi Bu Lady. Saya rasa seperti itu. Namun saya melihat ada beberapa yang mungkin Bu Lady perlu kembangkan lagi. Kalau menurut Bu Lady sendiri dari hasil diskusi kita kali ini, apa ya yang menurut Bu Lady itu masih kurang dan Bu Lady itu pengen meningkatkan lagi performanya Bu Lady? Saya penggunaan media ya, yang namanya itu media mungkin, terus kemudian KSE juga ya perlu saya tingkatkan. Jadi anak
ini ya, teknik stop ya, betul. Teknik stop itu mungkin harus saya sering untuk lebih, saya harus banyak ini ya, harus banyak belajar, karena walaupun tadi saya menggunakan teknik stop itu, tapi saya kurang, jam terbang saya kurang tinggi, sehingga saya masih ada rasa masih kelihatan membaca, masih kaku. Itu perlu saya tingkatkan lagi. Kemudian ice breaking, saya tadi merasa bahwa ice breaking yang saya lakukan itu hanya sekali ya, seharusnya itu untuk anak-anak biar mereka apa ya, kembali konsentrasi, ceria, senang gitu ya. Tidak, apalagi tadi kan pembelajaran matematika ya, mereka itu harus beberapa kali mungkin ice breaking yang harus saya lakukan ketika melaksanakan pembelajaran. Biar lebih aktif gitu Ya, ya. biar lebih mereka lebih santai gitu, tidak tegang, karena kan ya pembelajaran matematika itu kan memang menegangkan gitu. Seperti itu. Iya, menegangkan. Sebenarnya mungkin Bu Leli lebih bisa lagi apa namanya, istilahnya biar nggak tegang tuh menyantaikan gitu. Kalau bahasa saya gitu, lebih santai gitu. Ya, makanya mungkin dengan sering melakukan beberapa kali SBK kan membuat anak-anak saya tadi langsung belum lagi, kita ini lagi tarik ulur, mungkin seperti itu ya beda. Yang perlu saya kembangkan lagi di situ. Terus kira-kira di Bu Leli, kapan Bu Leli mau melakukan pengembangan seperti itu? Kayaknya secepatnya ya, setelah saya ada supervisi akademik ini, mau pasca maupun pelayanan kemarin, saya baru sadar bahwa pembelajaran saya itu perlu ada peningkatan yang lebih baik lagi. Dan itu harus saya laksanakan secepatnya, karena saya sudah mengetahui kelemahan saya seperti itu. Oh gitu ya Bu Leli. Terus gini Bu Leli itu perjalanannya di sekolah benar? Ya, sekolahnya nantinya siapa yang akan membantu Bu Leli kira-kira? mungkin teman-teman saya yang sering melakukan SBK di kelasnya, yang untuk kelas bawah itu ya, yang sering SBK itu kan kelas bawah, saya harus banyak belajar dari mereka. Kemudian saya juga harus melihat YouTube gitu ya, dan berdiskusi dengan teman-teman itu. Yang kayaknya yang paling penting seperti itu. Dan yang jelas itu niat itu tadi ya, niat berubah itu tadi ya. Karena apa? Misalkan kalau kita udah tidak ada niat, walaupun kita dikasih masukan, dikasih macam-macam, kan tidak bisa ya. Jadi saya akan berniat memperbaiki dengan SBK, makanya saya akan belajar secepatnya seperti itu. Iya. Dari sini lagi ada pengembangan apa lagi yang mungkin akan boleh dikembangkan tentang media apa? Yang ingin saya kembangkan lagi ini mungkin ini strategi yang saya gunakan. Ya, karena namanya matematika itu kan sebuah keterampilan ya, sehingga di sini anak-anak itu bagaimana tampil, salah satunya adalah bersering berlatih. Mungkin itu yang salah satu strategi yang saya gunakan. Kemudian saya juga harus menggunakan pembelajaran secara berdifferensiasi seperti itu ya. Saya harus melakukan itu sehingga semua anak itu bisa tercukupi kebutuhan belajarnya, baik yang visual, kemudian auditori maupun kinestetik. Support sekali Bu Leli. Ya, kira-kira nanti dari strategi seperti itu, kira-kira Bu Leli itu siapa yang akan nanti bantu Bu Leli untuk melakukan hal tersebut? Mungkin teman-teman saya juga saya minta tolong, kemudian anak-anak juga mungkin ya, saya harus berkolaborasi dengan anak-anak. Mereka itu sukanya seperti apa, mana kita tidak bisa memaksakan, kita ini kayaknya cocok, belum tentu cocok buat kita, tapi buat anak-anak cocok itu belum tentu. Sehingga nanti saya akan berkolaborasi selain dengan teman-teman sesama guru, saya juga akan berkolaborasi dengan anak-anak. Nah, seperti itu. Oh gitu ya Bu. Hasil pengamatan ini ini
menurut saya ya Bu Lady, selain tadi Bu Lady sudah melakukan dengan baik. Kalau menurut hasil diskusi kita bersama ternyata strateginya Bu Lady sudah baik, tapi perlu ditingkatkan, gitu ya. Kemudian tadi medianya perlu ditambah, terus lagi ada ice breaking, begitu ya Bu Lady ya. Terus pembelajaran Diferensiasi nanti lebih optimal lagi, begitu ya Bu Lady. semuanya bisa tercukupi kebutuhan belajar. Ya, sudah lega sekarang Bu Lady? Sudah, karena sudah mengetahui kelemahan saya itu di mana. Karena selama ini kan nggak ada yang melihat ya. Saya mengajar seperti apa, dengan adanya supervisi akademik ini, saya sangat membantu saya untuk mengetahui kelemahan saya. Apa yang Bu Lady dapat dari proses ini? Saya merasa dengan adanya pasca supervisi akademik ini, jadi saya lebih mengetahui kekurangan saya dan mana hal-hal yang perlu saya tingkatkan lagi. Seperti itu. Ya, mungkin itu saja dari Bu Lady. Sebenarnya dari saya, tolong jangan membuat Bu Lady sakit hati ya. Tidak, malah saya berterima kasih. Ya, semoga kedepannya Bu Lady lebih baik lagi, mengajarnya lebih super lagi untuk anak-anak dan menciptakan generasi yang luar biasa. Terima kasih Bu Ida. Sama-sama Bu Lady. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan